Hafiz tuh merasa dekat dengan si idol saya, dengan itu ya. fans OC saya gitu. Idolnya merasa dekat nggak dengan Hafiz? Nah kan enggak. Kalau kita bicara para sosial itu makanya disebutnya para ya. Para itu artinya sudah tapi belum. Sudah merasa tapi Artinya yang merasa dekat itu kan Hafiz saja. Tapi si idolnya belum tentu kan ya. Selamat pagi Pak Yasraf. Pagi. Maaf Pak, saya kesini belum ganti kostum Pak. Jadi habis wisuda, terus lewat depan KKITV gitu kan Pak. Wah, ada acara apa ini? Ternyata ada podcast ini. Sebentar. komen apa? Ini komen postingan Bu yang terakhir ini tadi. Kamu cari masalah internet? Enggak jadi masalah. Ini yang pembahas komen ini yang Terus cari sepertinya ada masalah. persoalan lagi di antara Kenapa sih mahasiswa. itu bilangnya pes kamu? Kangen. Masuk lagi. Sudah dia malah sempat-sempatnya ngawur. Lagi Ya, S2 gimana? lagi tesis kamu malah ngawur. Iya. Gimana? Silakan duduk baru kita ngobrol ya. Dari mana kalian? Kita dari kelas. Oh, iya. Dari kelas ini kan habis kelas kalau lagi buka Instagram kan. Iya. Dan saya lagi ngeposting idol saya. Idol Oke. saya kan sebutannya kan Osi. Oke. Ini postingan saya nih tiba-tiba di komen yang menurut saya sakit hati. Iya. Kan saya nggak terima Osi saya. Iya. Siapa coba Iya, padahal? Pacar Kenapa kamu. sakit hati Pak Hafiz itu? Osi aku secantik itu, gitu kan. Komen yang jelek-jelek. Iya, Berlebihan iya. nih para sosial nih kayaknya. Iya, Dan iya. kenapa? Apa para sosial ya? Iya Pak, Iya. para sosial Oh. kayaknya dia. Saya kira paranormal tuh. Oh, Nggak berarti kenal ya? kalian tuh ngefans kepada seseorang tapi sampai ke lubuk hati gitu. Iya. Oh. Gitu. Tapi benar kenal nggak dengan Oh pernah, kebetulan Kenal. ada event mereka offline kayak gitu, nah, saya sempat ngobrol sebentar walaupun hanya 10 detik gitu. Nggak kenal berarti nggak Pak, kenal ya? ya? Iya. Kenal 10 detik. Tapi kan nggak, emang kayak halo aku Hafiz, punten Iya. nomor HP enggak kan? Nggak kenal. Iya kan nggak boleh Ya, kayak gitu. kenal 10 detik tadi tuh. Nggak kenal sih 10 detik. Iya. Cinta 10 detik kayaknya. Kita 10 detik. Jadi masalahnya apa sih sebetulnya? Hingga kalian berseteru kayak gitu. Iya. Masalahnya apa Kayaknya gitu? Rame tadi tuh ya. Ya, ya kan saya cuma komen aja. Dia nggak menganggap saya nggak terima gitu. Iya soalnya kayak cari masalah Pak, kayak itu kan siapa? Iya. Ngapain dia ikut marah-marahin orang di internet yang nggak kenal juga, terus ngomongin yang nggak kenal juga, terus malah cari musuh, tidak boleh mencari musuh. Dek. Jadi mereka tuh seperti perang di dunia digital Pak, memperjuangkan fans mereka Oh, di iya, depan iya. fans yang lain. Iya, iya. Sebutannya apa? Fandom Fandom. war. Fandom Fandom war. war. Oke. Tadi kan ada juga para sosial ya. Ah iya, iya. Iya. Gara-gara dia merasa deket sama si Hmm. idolnya ini, dia tuh jadi kayak ngebelainnya tuh kayaknya tuh saya yang kakaknya sedih nggak pernah dibela Pak gitu. Jadi Oh. dia tuh lebih deket sama si Iya. idolnya, padahal ya ketemu juga 10 detik kan. 10 detik. Masa ketemu kayak gini? Selamat malam Freya, dedekku yang paling gemes. Oh, Yani. Aku punya pantun. Lagi sama ayam makan brownies. Cakep. Pulangnya nangkap hiu sama si babe. Cakep. Hai Freya yang begitu manis. I love you, baby. Ini masalah ini ya, masalah hubungan antara bintang dengan fansnya. ya. Iya. Pak. Ya, yang tadi apa namanya? Baru kenal 10 detik ya. Baru Iya baru kenal baru sebentar. merasa, udah merasa aja Udah merasa memiliki Ya kan? gitu Pak. Iya. Ya, jadi ya tadi saya dengar ini ya, ada tadi para sosial itu ya. Barangkali kita bisa ngobrol tentang itu ya sekarang ini. Ah, iya. Nah, artinya kalau para sosial itu kan berarti kan ada yang sosial ya.
Ada yang, berarti kalau ada parasosial berarti ada yang sosial. Kalau kita bicara sosial, kan biasa kita bicara mengenai struktur sosial, ada relasi sosial, ada strata sosial, ada hubungan sosial. Banyak sekali kan ya kalau kita bicara sosial, artinya itu kan pada tingkat masyarakat. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara sosial dalam hal relasi, biasanya itu ini timbal balik, iya kan? Relasi dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid, itu kan timbal balik relasinya. Dan cenderung relasi itu dekat ya, cenderung akrab, udah saling kenal gitu kan. Itu kalau kita bicara ini relasi sosial. Tapi kalau kita bicara para sosial, ya istilah para itu kan ini ya, istilah para itu kan nyaris, nyaris sosial gitu kan. Tapi belum, hampir. Kalau mau pakai istilah yang ngepop nih 10 tahun terakhir ini, sudah tapi belum. Iya, sudah. Iya kan? Iya, artinya apa? Sudah sosial tapi belum gitu. Jadi makanya nyaris kan, nyaris sosial, dekat-dekat sosial lah gitu. Tapi belum. Sudah merasa tapi belum gitu Belum, ya, Pak. ya. Tapi apakah Hafiz merasakan kedekatan dengan Ya, bintangnya? ya pasti merasa dekat kan ngerasa dekatnya kan nggak cuma 10 detik itu doang kan, bisa lewat beli merchandise kayak gini. Nah ini kan nyimpan foto ya kan, aku kan merasa dekat banget dengan dia gitu. Iya. Nggak ada foto keluarga Pak di dalam HP-nya, semuanya Ih, oshi-oshinya dia Pak. ya nggak masalah dong. Tapi kan kayak realistik gitu loh, Pis. Ya kan aku masa nggak boleh nyimpan foto osiku. Maksudnya semuanya tuh jadinya berasa dia tuh foto sendiri, padahal itu juga dapetnya dari internet Pak. Jadi ini ya, Hafiz tuh merasa dekat dengan si Idola saya, idolnya dengan itu ya. fans Osi saya gitu. Idolnya merasa dekat nggak dengan Hafiz? Nah kan enggak. Nggak tahu ya. Ya. Semacam bukan hubungan timbal balik ya? Iya, jadi artinya Hubungan satu arah. kalau kita bicara para sosial itu makanya disebutnya para ya. Para itu artinya sudah tapi belum. Sudah merasa tapi Artinya sekarang yang merasa dekat itu kan Hafiz saja. Tapi si idolnya belum tentu kan ya. Makanya disebutnya para. Nah, kalau sosial dua-duanya memang merasa dekat, merasa connect, merasa dekat gitu ya. Nah itu makanya dia disebut dengan para sosial itu karena hubungannya itu sepertinya searah ya, bukan timbal balik gitu. Jadi kalau misalnya cinta ya cinta sepihak gitu kan ya. Kalau misalnya dekat ya dekat sepihak, tepuk sebelah tangan gitu. nggak bunyi apa Nggak ya? bunyi. Nggak bunyi itu. Nggak bunyi bertepuknya itu kan karena sepihak sebelah gitu. Nah, jadi saya rasa fenomena tadi ya, fenomena tadi itu kan artinya itu kan orang bahkan bikin grup fansnya ya, kan fandom kan begitu, orang bikin grup fansnya, ya semuanya itu kan merasa satu grup, satu kelompok, satu nasib, satu gerakan lah gitu, merasa dekat semua dengan fansnya, dengan si idolnya kan belum tentu dekat dengan mereka kan ya, si fandom tadi itu gitu. Jadi apapun lah hubungan itu pastilah dia ini sepihak, ya di dalam para sosial tadi itu. Tapi juga ada kemungkinan kan ini ya si idolnya juga merasa memanggil ini ya, memanggil si fansnya ya. Apakah melalui pernak-pernik atau melalui Sama- stiker, foto gitu ya Pak ya? Mereka Iya. juga menarik fans mereka tuh dengan live streaming kayak gini Pak. Jadi kita tuh seakan-akan satu mobil sama dia, atau bahkan ada yang idolnya lagi makan malam, jadi fansnya tuh ikutan makan malam, berasa lagi makan malam bareng gitu Pak. Dan
kayaknya tuh dua arah karena si idolnya pun merasa ngajak kalian lagi makan apa, kalian Iya. lagi ngapain gitu Iya. Pak. Jadi buat orang tuh apa ya, bahasa Gen Z-nya sekarang baper gitu Pak. Ya, Lero, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. 그리고 또 봐, 이쁘다, 내봐봐, 아줌마 좀 봐봐, 아이, 줌바이 쌈바, 아니지. 쌈바이 줌바, 쌈바이 줌바, 쌈바이 줌바, 쌈바이 줌바. 아, 안 되네. 그리고 자기야가 사냥꾼. Oh berarti ini tuh salah satu dimediasi oleh media apa nih? TikTok ya? Iya, Bahkan kalau yang ini tuh memang ada khusus, jadi namanya apa Apa sih, itu? universe-nya gitu deh Pak. Oh. Nah, jadi ada platformnya Ada platformnya tersendiri. Ketika dia ingin berinteraksi dengan apa namanya idolnya, fansnya bisa ngirim pesan gitu ya? Iya. pesan, Bahkan- kirim hadiah gitu, gift gitu. bahkan ada ini yang ada platformnya yang sebelah kiri ini, dia itu kalau live kita bisa ada subtitlenya, Iya. tapi kalau misalnya dia live-nya udah lewat, kita mau ada subtitlenya kita harus bayar. bayar. Oh. Jadi Iya. misalnya subtitlenya mau Inggris kan, nah harus bayar itu. Makanya para sosial ya. Ya. Bisa Orang-orang rela gitu Iya. untuk Iya. mengeluarkan uang demi nonton Dapat interaksi. live. Iya. Interaksinya. Iya. gitu. Iya. Jadi pada, Interaksi. pada akhirnya begitu ya. Iya, gimana? Yang namanya relasi fans dengan idol itu pada akhirnya itu tidak bisa dilepaskan dari dunia komersial, dari dunia bisnis. Ujung-ujungnya kan ini ya, bisnis kan. Oh. Masa saya mau nyapa Mas Pur harus bayar? Enak banget, Tapi saya ada price-nya, Pak. price list Iya. red card-nya. Aduh, gimana ya? Walaupun ngantri gitu. Iya. Jadi memang ini fenomena fandom nggak jauh beda dengan fenomena fans dalam budaya populer ya. Jadi sebelum ada media sosial, sebetulnya kan fenomena fans kan sudah ada melalui televisi dulunya kan, Oh, iya. melalui panggung sebelum ada televisi. Nah, ya, tapi karakternya sama aja gitu. Oh, Sama aja, artinya si fans merasa dekat dengan si idol lah gitu kan ya. Iya, Pak. Yang disebut idolnya kan bisa ini, bisa selebritis, bisa kalau sekarang kan influencer ya, Ada artis bisa juga. ya, artis, influencer, bisa juga karakter kali ya. Ada Pak anime gitu. Iya, jadi karakter Oh. anime atau karakter game Iya. itu kan banyak sekali orang mengidolakan karakter kan. Oh, iya. Nah itu juga masuk ke dalam ini fenomena Para sosial. fandom yang sekarang ini. Oh. Ya kalau fans dulu nggak ada orang mengidolakan gambar gitu kan. Nah sekarang banyak orang mengidolakan ini ya, karakter kan, misalnya Asune Miku kan ya. Iya. Oh ya, Asune Miku. Itu banyak sekali fansnya dan bahkan kan Asune Miku itu kan dinikahi oleh Oh iya Pak. Oh iya, Mbak ada. guling gitu Dengan bantal. iya, Ada seseorang nikah remaja dengan Asune Jepang Miku. yang jatuh cinta pada dia kan ya. Iya. Iya Pak ada. Dinikahi nggak tahu punya anaknya kayak apa gitu kan. Anaknya digital. Jahit sendiri. Jahit sendiri anaknya. Nah, yang itu si idol itu apakah dia selebritis, artis atau influencer atau kan sekarang kan juga YouTuber kan ya. VTuber Pak. VTuber. Iya, VTuber. Nah, banyak orang kan ngefans ke ininya, ke VTubernya kan. Pada orangnya kan belum tentu kan ya. Iya, suara Pada baliknya karakternya. gitu. Iya. Nah, itu kan fenomena fandom yang sekarang ya. Nah, maksud saya itu apakah sekarang saya nanya nih. Apakah ada si idol itu yang berusaha memanggil atau mendekati, misalnya memanggil nama lah gitu ya, si ininya, si fansnya gitu. Dia lebih ke kalau yang ini Pak, yang sebelah kiri, yang ini nih, yang GD. Nah kalau dia tuh mendekatinya kalau menurut saya dia dengan cara dia kan orang Korea, tapi Iya. dia ngomongnya bahasa Indonesia. Oh, gitu. Terus kalau misalnya ada yang komen
saya dari Indonesia misalnya, halo Indonesia, jadi kita tuh berasa Iya. di notice Melalui gitu. identitas negara ya. Iya, Iya. Mendapatkan perhatian dari padahal Iya. yang disebut Indonesia, tapi kok berasa aku yang disebut Oh, gitu. Oke. Itu menarik ya, karena itu pada dasarnya kan bagaimana dengan berbagai cara lah si idol itu merasa kita itu menjadi bagian. Nah itu sih ada teorinya sebetulnya itu. apa itu Pak teorinya? Ya, teorinya itu sederhana ya sebetulnya. Teori itu artinya seseorang merasa bagian dari bahasa. Seseorang merasa bagian dari konsep. Seseorang merasa bagian dari gambar gitu kan. Intinya itu aja gitu. Kan contoh kalau dari ahlinya ini ya. Jadi 5 orang berjalan di sebuah jalan di London gitu kan. Oke. Dari belakang polisi manggil, "Hey you." Nah, dari yang 5 itu siapa yang noleh? Semuanya. Kalau semua yang noleh berarti semua itu merasa dirinya you. Dipanggil gitu. Merasa dirinya dipanggil gitu kan. Ada juga yang lebih keseharian ya, misalnya ini jeans untuk orang yang berjiwa muda. Nah, siapa orang yang merasa dirinya berjiwa muda dan pasti akan beli jeans itu kan? Ya orang yang merasa dipanggil, yang merasa dirinya bagian dari konsep jiwa muda itu. Karena dia merasa berjiwa muda, maka dipanggil oleh iklan jeans itu, maka dia merasa saya bagian dari jiwa muda itu. Oh. Saya merasa bagian dari bahasa itu. Nah, ketika si idol memanggil orang Korea dia ya, si idol itu memanggil sebenarnya pakai bahasa Indonesia, orang Indonesia itu merasa bagian dari ini, dari panggilan itu ya, dan disitulah muncul rasa akrab. Wah, dia pakai bahasa Indonesia, maka langsung akrab kan? Iya, langsung akrab, langsung dekat, langsung wah ini kita banget gitu kan ya, karena pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Teorinya sederhana kan, teori sederhana itu artinya orang itu merasa menjadi bagian dari bahasa. Ya kan, kalau dia ngomong bahasa Indonesia, pastilah seluruh orang Indonesia kan merasa bagian dari kehidupan dari si idol itu. Orang Maroko sih enggak gitu. Karena dipanggilnya pakai bahasa Indonesia. Kayaknya nanti si idolnya datang ke Maroko pakai bahasa Arab. Gitu. Iya Pak, biasanya gitu tergantung negaranya, mereka akan menyebutkan pakai bahasa negara yang mereka kunjungi gitu. Jadi ketika Iya. mereka misalnya konnichiwa gitu, lo langsung pada wah gitu, padahal cuma ngomong konnichiwa doang Iya. gitu kayak gitu. Karena orang Jepang merasa bagian dari itu bahasa mereka ya. Artinya ini sangat berkaitan dengan problem identitas, ya kan? Iya. Iya. Karena bahasa itu kan identitas yang paling melekat dengan kita, ya kan? Lagi di sebuah jalan di London tiba-tiba ada ngomong bahasa Indonesia, oh dari Indonesia ya. Langsung kita Iya. berasa saudara ya, Iya, Pak. jadi saudara kan. Nah, Venom kan sama, bagaimana caranya supaya tanpa dekat gitu, tanpa akrab. Makanya tadi dia pakai bahasa Indonesia kan, supaya dia tampak dekat dengan kita, padahal tidak dekat gitu. Karena parasosial selalu hubungan itu satu arah, selalu sepihak gitu. Orang kita aja merasa dekat, Hafiz saja merasa dekat dengan itu idolnya. Masih Idolnya kan, ya. Kalau begitu parasosial itu suatu yang baik atau yang kurang baik, Pak? ya bergantung sudut pandangnya ya. Iya. Kalau dari segi komersil ya baik-baik saja gitu ya. Oke. Nah, itu kan. Jadi kamu dikuras duitnya Iya, gitu. iya. Dari segi bisnis itu menarik ya, kan? Baik bagi yang ininya, bagi idolnya, bagi artis sih nggak baik gitu kan, duit terus. Ya, Iya minta juga ya. minta jajanin kan kemarin. Iya juga ya. Kemarin juga habis beli Oh, jadi kartu habis itu. itu. Oh, tuh Pak, lihat cuma kartu doang Pak. Berapa duit itu? Berapa ya kemarin ya?
Karena sama event juga jadi harus bayar 180.000 gitu. Aduh. 180. Eventnya banyak pak, nggak cuma satu dia. Pasti semuanya tuh jadinya dikejar karena merasa aku harus ketemu dia Iya. gitu kan. Oh. Iya. Nah. Ya kan kapan lagi kan? Sedih. Berarti Hafiz itu melalui foto itu yang Hafiz beli, Iya. masa deket sekali dengan siapa namanya tadi? Dengan Marsha. 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 And the bear, bukan. Bukan. Sudah Beda pernah lagi. ketemu dengan Marsha? Apa? Sudah pernah ketemu dengan Sudah Marsha? sudah bertemu. Ya itu tadi event ketemu 10 itu tadi. 10 detik. Oh, Iya, tadi ngobrol. Bukan ketemu itu mah cuma ngeliat. Ketemu itu, hai, nama kamu siapa? Oh, gitu. Gitu kan. Ini kan cuma lihat karena Oke. Iya. dari jauh gitu kan Pak. Iya, jadi sosial maupun parasosial itu kan masalah kedekatan ya, keakraban gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita akrab, dekat secara sosial? Apakah bisa 10 detik? Saya dekat dengan seseorang secara sosial, kita bisa 10 detik. Rasanya nggak mungkin ya. Perlu waktu yang Perlu waktu yang lama gitu kan. Nah, makanya tadi dikatakan para ya. Sudah tapi belum. Para tadi sudah tapi belum. Sudah merasa dekat tapi dekatnya sepihak. Ya kan? Yang si apa namanya? Si idolnya tahu aja udah dapat untung banyak kan. Kitanya yang boncos Pak. Iya. Tadi kan yang positifnya ya Pak, yang mungkin yang kurang baiknya tuh para sosial ini apa aja Pak kira-kira? Ya artinya mau tidak mau kita membicarakan relasi sosial yang ini ya, yang tidak genuine. Genuine itu artinya apa namanya? Ya natural lah gitu kan. Ya, yang asli gitu kan, orisinil ya kan. Nah, ini kan tidak orisinil kan ya. Orang banyak interaksinya kan melalui medsos kan ya. Menjadi tidak orisinil, artifisial. Jadi sifat itu boleh dikatakan ya relasi sosial yang artifisial. Kalau relasi sosial yang natural tadi, yang genuine itu ya hubungannya akrab, benar-benar akrab tadi dua pihak gitu ya, timbal balik gitu kan. Ini bagaimanapun selamanya akan sepihak. Ya kan, tepuk sebelah tangan tadi kan. Ini Jadi kesian. pancing dengan tadi ya Pak, stiker, foto, Iya. salam, interaksi Nah, interaksi dari sini. Jadi ini ya, relasi keakraban itu adanya pada tingkat imajiner. Jadi Hafiz aja yang berimajinasi kan, saya dekat dengan si idolnya. Oh iya. Pada kenyataannya kan tidak dekat kan, imajinasi aja kan ya, dekat itu kan. Nah, jadi artinya kalau sesuatu sudah imajiner, artinya kan tidak natural, artinya kan tidak ini ya, tidak otentik gitu. Bisa disebut dengan halu Pak ya, sekarang. Iya, Halo. halu. Halu. Ya. Halu atau delulu. Halusinasi. Semacam itu ya. Iya. Kenapa? Kalau halusinasi itu kan seperti kita melihat air ya di gurun pasir gitu kan. Setelah kita dekat, ternyata nggak ada airnya. Nah, medsos sama. Seperti kita dekat dengan idol itu, setelah kita coba datang ke dia, nggak kenal dengan Hafiz tuh. Siapa Jadi ini? halusinasi. malah jadinya buat masalah sama orang lain kan Pak tuh kayak gini. Jadinya rame banget. Hafiz tuh gini Pak. Big Bang and 2NE1 walked so that BTS and Blackpink can run. There would be no BTS without Big Bang. There would be no Blackpink. Maybe this is me being an old head, but I think Big Bang songs were so good. They would do so well with the Western audience right now if they just had that exposure. 2NE1, way ahead of their time. Music was so good. Like, they were the first girl group that was not formed around being the pretty girls. They were like cool and different and kind of edgy, and their music reflected that. And I think that they are the best Korean girl group of all time. I don't think Blackpink comes close. Get that red velvet out of here. Put some respect on 2NE1's name. They walked so that they could all run. Hafiz tuh gini Pak, tukang berantem di kolom komentar. Pada ininya ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang ngehina atau oke. ngebandingin sama idolnya yang lain, nanti tuh
kayak ih kamu kok gitu, nggak ada tuh yang lebih bagus tuh idol gue gitu Pak, jadinya malah cari masalah Pak ini. Oh, idol. jadi ada semacam pertarungan di antara kelompok-kelompok fandom itu ya? Iya Iya. betul. Nah ini tadi yang Tekan. Hafiz lakukan. Jadi ada yang mendukung, ada yang kontra gitu. Ya semacam itu sih. Ya kan saya kontra dengan apa yang ada di komen gitu kan. Mereka kan berada posisi yang pro gitu. Hmm. Ya kan mereka ngata-ngatain kayak gitu kan, ya saya kan nggak terima gitu. Oh kan. gitu. Iya. Jadi ada persaingan di antara ini ya, di antara idol ya, di antara selebritis, di antara influencer, di antara karakter game ya. Nah, si fans ini kan dalam posisi bela-belain itunya ya, Iya. pertarungan di antara Padahal Idol idolnya itu. mah temenan Pak. banyak, itu dibohongin. Bohongin Fis, kamu dibohongin udah. Siap. Itu Siap. habis ya. Nanti berikan ruang untuk keluarga, jangan untuk idolmu ya. Oh iya siap. Siap pasti. Kali-kali traktir kakakmu. Bukan Bukan habis. bukan habis duitnya dipakai buat yang nggak kenal. Tapi kemudian Pak, kalau misal fenomena parasosial ini kalau di buku Pak Yasraf itu dibahas nggak Pak? Ya, sebetulnya kalau fandoms ya, itu kan belum secara langsung, karena pada waktu buku ditulis kan belum ada. Oh, Ya. gitu. Tapi Yang nyerempet. secara konseptual itu kan fenomena fans itu, ya kan? Kalau sekarang fandom, kalau dulu kan fans. Oh iya. Nah itu ada di buku yang Dunia yang Dilipat ini. Oke. Bisa didapatkan di mana ya Pak? Ada di belakang itu. Oh iya. Iya. Oh iya. Bisa dicek. Oh iya. Nanti setelah pulang dari sini coba cek di sini deh di Benar, Cantrik di Cantrik. Oh, Gitu ya. Cantrik. Chandra Pustaka. Ya. Biar kalian kalau misal ada tiba-tiba berantem itu baca aja. Ikro gitu ya. Ikro kalau baca nggak dulu. ada. Ikro. Oh jadi paham, oh fenomena itu gini ya yang buat aku kayak fans. Uangnya dipakai beli buku, Fis, bukan beli foto. Siap. Tapi aku pinjam dulu ya uangnya. Oke. Goreng tuntung nak kalau bahasa Sundanya mah. Nggak bagus di ujungnya. Iya. Artinya Ya nanti aku kembaliin duitnya. Asik. 2 kali lipat ya ada bunganya. Siap. Aman dong untuk kakak. Makasih Bapak dan Mas Guru pencerahannya buat buat saya. Makasih juga buat banyak adik sahabat. saya insaf. Pencerahannya dari Mas Gur. Oh, iya. Habis wisuda. Harus. Karena udah wisuda, lama-lama jadi fan idol nanti. Oh, gitu ayo. dong. Jadi saya pasang prestis ya. Oke, oke. Makasih. Ya, Makasih banyak-banyak Mas Ram, Guru. Mas Gur. Ya. Semangat ya. Pak. Ayo pegangan Mas Guru biar aku juga cepat lulus. Kamu juga Amin. pengen Oh, iya, ya siap. lulus. Terima kasih banyak. Makasih banyak.